Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis data menggunakan Python dan R. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Arsya-Willianto. Yang kedua ada Agni Alicia Sofi. Yang ketiga ada Atika Rusda Azmi. Yang keempat ada Khalifah Fikri Amalina. Yang kelima ada Ega Aulia Fauzia. Dan yang keenam ada Asyifa Bella. Sebelum mulai, kepada Anda Agni Alicia Sofi, kami persilakan untuk memaparkan materi yang pertama. Analisis data menggunakan Python. Yang pertama adalah dataset. Awal dalam analisis data adalah membuat dataset ke dalam Python menggunakan library Pandas. Dataset ini yang digunakan adalah raw financial data CSV yang berisi data transaksi penjualan dari berbagai produk, negara, dan periode waktu. Proses pemuatan dataset dilakukan dengan memperhatikan format pemisah antara data serta tipe data pada setiap kolom agar tidak terjadi kesalahan saat pengolahan data. Dataset yang telah berhasil dimuat kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame sehingga memudahkan proses eksplorasi dan manipulasi data pada tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil tampilan awal data frame, data masih dalam kondisi mentah, raw data, dan terdapat beberapa nilai yang tidak valid sehingga diperlukan proses pembersihan data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Next. Selanjutnya ada analisis data menggunakan Python. Yang bisa dilakukan pertama yaitu pembersihan data atau data cleaning, yaitu penghapusan data kosong atau missing value. Baris data yang memiliki nilai kosong pada kolom unit sold dihapus karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai penjualan maupun keuntungan. Yang kedua, penghapusan data dengan unit sold sama dengan 0. Data dengan data unit sold sama dengan 0 juga harus dihapus karena tidak mempresentasikan transaksi penjualan yang sebenarnya dan dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang ketiga, perbaikan nilai sales sama dengan price sama dengan 0. Pada beberapa baris data ditemukan nilai sales price sama dengan 0. Nilai tersebut diperbaiki berdasarkan jenis produk agar harga jual tetap realistis dan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalifah Fikri Amalina. Kepada Alin dipersilakan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis data menggunakan R. Seperti yang terlampir pada foto di samping ini, hal ini dilakukan penyesuaian struktur dataset. Penyesuaian ini meliputi yang pertama, pengaturan ulang urutan kolom agar kolom date berada di bagian awal dataset. Terus yang kedua, penyesuaian format tanggal pada kolom date agar dapat digunakan dalam analisis berbasis waktu. Penyesuaian struktur data bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dataset serta mempermudah proses analisis dan visualisasi pada tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis data menggunakan R. File Clean Financial Data CSV dimuat ke dalam R dan disimpan ke dalam sebuah data frame. Nah, dataset ini merupakan hasil dari pembersihan data menggunakan Python dan digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan keuangan lanjutan. Struktur dataset ini diperiksa untuk memastikan seluruh kolom siap digunakan dalam proses analisis. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aira. Kepada Aira dipersilakan. Selanjutnya ada analisis data menggunakan R. Yang pertama itu penambahan kolom keuangan. Untuk memperoleh informasi keuangan yang lebih lengkap, dilakukan penambahan beberapa kolom keuangan, yaitu yang pertama ada gross sales, dihitung sebagai hasil perkalian antara unit sold dan sales price yang menunjukkan total nilai penjualan sebelum diskon. Yang kedua ada sales, dihitung sebagai hasil pengurangan antara gross sales dan diskon yang menunjukkan pendapatan bersih dari penjualan. Yang ketiga ada profit, dihitung dengan rumus profit sama dengan sales dikurang COGS. Kolom ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih dari setiap transaksi. Penambahan kolom-kolom ini memungkinkan analisis performa keuangan dilakukan secara lebih komprehensif. Selanjutnya adalah penyimpanan data keuangan. Dataset yang telah ditambahkan kolom keuangan kemudian disimpan ke dalam file financial data.csv
file ini menjadi output utama dari proses analisis data keuangan menggunakan R dan digunakan untuk perhitungan serta visualisasi data selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ashifa Bella. Kepada Bella dipersilakan. Perhitungan total keuntungan profit. Dataset yang telah ditambahkan kolom keuangan kemudian disimpan ke dalam file financial data CCV. File ini menjadi output utama dari proses analisis data keuangan menggunakan R dan digunakan untuk perhitungan serta visualisasi data selanjutnya. Selanjutnya ada analisis keuntungan berdasarkan waktu. Untuk melakukan analisis berbasis waktu, kolom date dikonversi ke format tanggal, kemudian data dikelompokkan berdasarkan periode tertentu. Ada keuntungan per bulan. Nah, dianalisis menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh volume penjualan, faktor musiman, serta strategi promosi yang diterapkan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Kepada Ega dipersilakan. B. Keuntungan per tahun. Pada foto yang terlampir, hasil analisis menunjukkan bahwa total profit pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Next. Analisis keuntungan berdasarkan produk. Pada foto yang terlampir, analisis menunjukkan bahwa setiap produk memberikan kontribusi profit yang berbeda. Beberapa produk menjadi penyumbang utama keuntungan perusahaan, sementara produk lainnya memiliki kontribusi yang lebih rendah. Selanjutnya ada analisis keuntungan berdasarkan negara. Pada foto yang terlampir, analisis tersebut berdasarkan negara menunjukkan bahwa negara France memberikan kontribusi profit tertinggi, diikuti oleh Jermani dan Kanada, sedangkan Meksiko memiliki kontribusi terendah. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, pada ini ada analisis data di bulan Desember tahun 2025. Pada tahap ini dilakukan penyaringan data transaksi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2025. Data tersebut kemudian diurutkan berdasarkan nilai profit. Terus berdasarkan hasil analisis, ditampilkan beberapa transaksi 3 baris data dengan nilai profit paling kecil pada bulan tersebut. Kemudian, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi dengan performa terendah agar dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab rendahnya keuntungan pada periode tersebut. Next. Kemudian yang ini ada identifikasi data rugi. Transaksi dengan nilai profit negatif sebagai dokumentasi transaksi yang mengalami kerugian. Next. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis data transaksi penjualan PT Nusantara Mart sebagai tugas besar bagian kedua dari matkul Aplikom ini. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Arsya Wilianto. Yang kedua ada Agni Alicia Sofi. Yang ketiga ada Atika Rusda Azmi. Yang keempat ada Khalifah Fikri Amalina. Yang kelima ada Ega Aulia Fauziah. Dan yang terakhir ada Ashifa Bella. Sebelum itu, kepada Agni Alicia Sofi akan mempresentasikan materi yang pertama. Kepada Sofi dipersilakan. Executive Summary. Yang pertama ada analisis ini membahas data transaksi penjualan PT Nusantara Mart. Yang kedua, pengolahan data dilakukan menggunakan Python. Yang ketiga, fokus analisis ini meliputi
Pertama, kinerja penjualan tiap cabang. Yang kedua, kontribusi kategori produk. Yang ketiga, mempengaruhi diskon terhadap penjualan. Lalu, hasil analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Next. Selanjutnya ada pemahaman variabel. Dataset transaksi penjualan terdiri dari beberapa variabel utama seperti transaction ID dan transaction date yang berfungsi sebagai identitas dan waktu transaksi. Variabel branch ID dan branch city digunakan untuk mengidentifikasi cabang. Produk ID dan produk kategori digunakan untuk mengelompokkan produk. Sementara itu, unit sold, unit price, dan diskon dan total sales digunakan untuk menganalisis volume penjualan dan pendapatan perusahaan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alin. Kepada Alin dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada tahap eksplorasi data. Nah, hal ini dilakukan untuk memahami struktur, karakteristik, dan isi dataset transaksi penjualan. Dataset dibaca menggunakan Python dan ditampilkan beberapa baris awal untuk melihat informasi transaksi, cabang, produk, serta nilai penjualan. Selain itu, dilakukan juga analisis statistik dasar untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan sebaran data seperti yang tertampil pada gambar di bawah ini. Gambar ini adalah preview 30 rows atau baris yang sudah kami kerjakan di Python. Nah, berikutnya yaitu ada evaluasi kualitas data. Hal ini dilakukan dengan memeriksa adanya data kosong dan kemungkinan nilai ekstrim. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan missing values pada variabel utama, sehingga data dapat langsung digunakan. Namun, terdapat beberapa nilai yang relatif tinggi yang mengindikasikan adanya outlier dan perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil analisis. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aira. Kepada Aira dipersilakan. Oke, selanjutnya ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan kondisi penjualan PT Nusantara Mart secara umum. Analisis ini meliputi perbandingan total penjualan antar cabang, rata-rata nilai transaksi, serta kontribusi penjualan berdasarkan kategori produk. Hasil analisis deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai kinerja penjualan perusahaan, seperti gambar lampir yang ada di samping. Oke, selanjutnya ada total penjualan per cabang. Hasil analisis menunjukkan bahwa total penjualan berbeda di setiap cabang. Perbedaan ini mencerminkan variasi kinerja administrasi dan aktivitas penjualan di masing-masing cabang. Cabang dengan total penjualan tertinggi dapat dikategorikan memiliki kinerja yang baik, sedangkan cabang dengan penjualan terendah memerlukan evaluasi lebih lanjut. Di samping ini ada gambar data terlampir tentang total penjualan per cabang PT Nusantara Mart yang kita temukan dari hasil analisis Python. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Kepada Bella dipersilakan. Rata-rata nilai transaksi pada masing-masing cabang. Rata-rata nilai transaksi dihitung untuk mengetahui besarnya nilai transaksi yang terjadi di setiap cabang. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai transaksi antar cabang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen serta strategi harga dan promosi yang diterapkan di masing-masing cabang. Nah, ini gambar di samping gambar yang sudah kita cari. Berikutnya ada total penjualan berdasarkan kategori produk. Analisis penjualan berdasarkan kategori produk menunjukkan bahwa tidak semua kategori memberikan kontribusi penjualan yang sama. Kategori kebutuhan rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan perusahaan. Sementara itu, kategori minimum memiliki nilai penjual yang relatif lebih rendah dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Kepada Ega dipersilakan. Visualisasi data. Visualisasi data digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil analisis. Diagram batang digunakan untuk membandingkan total penjualan dan rata-rata transaksi antar cabang, sedangkan grafik digunakan untuk melihat kontribusi penjualan berdasarkan kategori produk dan tren penjualan dari waktu ke waktu. Pada lampiran gambar di bawah adalah hasil analisis dari kelompok kami. Interpretasi hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, cabang dengan total penjualan tertinggi dapat dikategorikan sebagai cabang dengan kinerja administrasi yang baik. Sementara itu,
Cabang dengan total penjualan dan rata-rata transaksi yang lebih rendah perlu mendapatkan perhatian khusus melalui evaluasi strategi penjualan dan operasional. Selain itu, kategori produk dengan kontribusi penjualan terbesar dapat dijadikan fokus utama dalam perencanaan stok dan strategi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Ada analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel yang memengaruhi penjualan. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antara jumlah unit terjual dengan total penjualan, serta hubungan antara besaran diskon dengan nilai transaksi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Next. Pada slide ini ada hubungan unit terjual dan total penjualan. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah unit terjual dan total penjualan. Transaksi dengan jumlah unit terjual yang lebih besar cenderung menghasilkan total penjualan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan volume penjualan memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan. Di samping ini ada data yang kita temukan dari kita mencari di Python. Kemudian yang kedua ada hubungan diskon dan nilai transaksi. Analisis hubungan antara diskon dan nilai transaksi menunjukkan bahwa pemberian diskon dapat meningkatkan nilai transaksi, namun pengaruhnya tidak selalu signifikan dan tidak bersifat linear. Oleh karena itu, kebijakan diskon perlu dikelola secara selektif agar tidak mengurangi margin keuntungan perusahaan. Nah, di sebelah sini juga ada datanya, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, temuan terhadap kebijakan administrasi penjualan. Temuan dari analisis korelasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit terjual memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan total penjualan. Oleh karena itu, strategi administrasi penjualan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan volume penjualan. Selain itu, kebijakan diskon perlu dikelola secara selektif, dapat meningkatkan nilai transaksi tanpa mengurangi margin keuntungan secara berlebihan. Dan yang terakhir di sini ada rekomendasi. Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan cabang dengan penjualan tertinggi dan melakukan evaluasi pada cabang dengan kinerja rendah. Selain itu, kategori produk dengan kontribusi penjualan terbesar perlu dijadikan prioritas dalam pengelolaan stok dan strategi pemasaran. Kebijakan diskon juga perlu diterapkan secara strategis dan terkontrol. Nah, ini adalah rekomendasi untuk PT Nusantara untuk kedepannya lebih kayak gimana. Dan yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu analisis data transaksi penjualan PT Nusantara Mart menunjukkan adanya perbedaan kinerja penjualan antar cabang dan kategori produk. Jumlah unit terjual memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan, sedangkan diskon tidak selalu memberikan dampak besar. Analisis data menggunakan Python terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan administrasi bisnis. Jadi, kesimpulannya adalah Python itu sangat membantu sebuah perusahaan untuk mengetahui jumlah unit yang terjual dan untuk mendapatkan keuntungan kerugiannya, datanya itu sudah pasti dan tidak mungkin salah karena di sini sudah ada hasilnya kalau misalkan Python itu terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan di dalam administrasi bisnis. Selanjutnya, oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.